Kehadiran buah hati dari pernikahannya dengan Emil Elestianto Dardak yang diresmikan pada Agustus 2013 silam membuat Arumi Bakshin kian sibuk namun berbalut kebahagiaan. Walau kabarnya sempat terlahir prematur, sang putri Lakeisha yang lahir pada 13 April 2014 itu menjadikan rumah tangga Arumi dan Emil sempurna adanya. Tapi di balik cerita bahagia kehidupan rumah tangganya, Arumi harus belajar untuk dapat merawat dan mengasuh Lakeisha yang sudah berusia 4 bulan. Lantas, perjuangan Arumi sebagai ibu muda dalam mengurus anak akhirnya berbuah manis. Kini dirinya lebih sering menghabiskan waktu di rumah, mengurus kebutuhan sang anak seperti mengganti baju hingga menidurkan Lakeisha. Lantas, benarkah semuanya dilakukan Arumi tanpa bantuan babysitter? Hai pemirsa Intens, selamat datang di rumah saya dan halo, aku Keisha. Halo. 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 Bingung dia. Bingung aku. Ya hari ini seperti inilah biasanya kalau di rumah kan memang nggak kemana-mana dan kalau ngurusin Keisha, wih dia gumoh. Keisha gitulah di rumah, jadi kita bermain-main saja sama si Keisha. Ini dia gumoh, jadi kita gantiin baju dulu ya pemirsa. Ini Arumi apa-apa ngelakuin sendiri gitu ya, Mi? Enggak juga sih, dibantuin sama mama juga, gantian lah. Aku belum dapat babysitter dan di rumah juga asisten rumah tangganya juga dari pulang lebaran kemarin mereka nggak balik lagi, jadi kerja bakti. Ya. Aduh malu, aku mau buka baju. Tambahnya nih Arumi kan udah kayak terlatih banget nih mas sebelumnya sebelum ada baby gitu sempat kayak pelatihan bayi gitu kan? Enggak, semua naluri sih kayaknya. Maksudnya dibilang benar atau enggak caranya sebenarnya nggak tahu ya, cuma atasnya ada naluri lah untuk bisa mencoba. Cici sudah mulai memberontak kalau dipakein baju. Udah kakinya tuh udah suka nendang-nendang gitu. Jadi kita kalau lagi gendong dia marah, dia nendang tuh bisa sampai mau lompat gitu. Dan kadang dia lagi tidur saking nendang-nendangnya dia nginjek kasur, nendang kasurnya gitu terus dia bisa kebalik sendiri blok gitu. Ya, kebalik sendiri kamu. Dari gini tiba-tiba sudah udah cantik, udah wangi Keisha. Apa itu artinya? Sendirian merawat dan memperhatikan tumbuh kembang sang buah hati merupakan kebahagiaan yang tiada taranya bagi Arumi. Bahkan demi meningkatkan intensitas kedekatan dengan putrinya, Arumi pun membatasi kegiatan di luar rumah seperti tampil di layar kaca. Maka inilah Arumi yang begitu memperhatikan setiap perubahan sang buah hati sejak lahir hingga kini berusia 4 bulan, seraya menyiapkan susu bagi sang buah hati. Ya pemirsa, sekarang saya mau bikinin susu buat si Keisha. Karena kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk tapi gitu masih aktif, masih campur ASI. Keisha tuh bisa nggak tahu sekarang dia kayak bisa milih gitu. Kalau lagi mau ASI dia bakalan ASI, cuman kadang kalau nggak mau ASI dia nggak susu formula gitu. Dari belum lama sekitar masih sebulan gitu dia kan berat badannya memang di bawah normal. Lahirnya aja kan 2,1 terus turun jadi 1,8. Itu masih terus ASI. Nah, karena beratnya nggak naik-naik, nggak ngejar dan dianya juga dehidrasi kalau nggak salah waktu itu. Jadi sempat dicampur sama susu formula tapi yang buat prematur gitu. Karena serem juga kan, Bu. Udah dilahir di bawah rata-rata dan dia juga minumnya tuh hampir nggak mau gitu. Jadi dicampur, cuman lama-lama tuh sempat berpaling ke ASI dulu gitu. Pas ASInya udah nggak bukan ASI yang nggak deras sih, cuman dianya jauh lebih ausnya lebih cepet, jadi mulai dibantu sama formula gitu. Yeay! Sebenarnya dia tak ngantuk sebenarnya, cuman dari tadi karena kepanasan dan memang kalau tidur tuh dia harus dikelonin, kalau nggak dikelonin bangun terus pasti. Sedangkan kalau tidur kan sebenarnya yang ngelonin yang biasa lebih nyenyak kan gitu. Pernah nggak sih kayak gitu kalau Keisha udah gimana posisinya? Pernah aku ngelonin terus dia tidur lama sih, dia tidur terus
aku pas bangun-bangun Keisha udah nggak ada loh. Udah diambil sama mama. Ya pemirsa intens, barusan Keisha buang air dan kebetulan udah sore jadi sekalian ditamain. Mohon maaf ada porno. Ya pemirsa intens, terima kasih banget udah main-main sama Keisha hari ini. Udah nengokin mamanya Keisha, walaupun kita busuk-busukan di dalam. Kapan-kapan main-main lagi ya. Keisha tungguin loh. Sekarang udah mulai ngantuk lagi pemirsa. Kalau anak bayi enaknya gitu, kalau dia udah kenyang, udah bersih, bisa tidur lagi. Ayo sekarang kita tidur lagi. Mamanya juga ikut maksudnya. Thank you ya, bye-bye. Melepas kesibukan Arumi sebagai ibu muda, maka inilah kesibukan RCTI untuk menghadirkan program pencarian bakat terbaru serta pertama kalinya di layar kaca Asia adalah Rising Star Indonesia, mengusung konsep baru dengan cara para pemirsa sebagai jurinya memilih langsung dari rumah melalui aplikasi khusus. Rising Star Indonesia diyakini akan menghadirkan talenta-talenta berbakat dari anak-anak bangsa. Tak ada juri, tak ada komentator, dan juga mentor seperti dalam Indonesian Idol dan X Factor. Di Rising Star Indonesia, yang ada adalah para expert antara lain Baby Romeo, Andin, dan juga Lilo. Pastinya sih seru ya, karena secara konsep kan yang pertama beda ya dari ajang-ajang sebelumnya. Terus terang keterlibatan aku di sini kan karena aku tertarik dengan konsepnya yang baru gitu ya, bahwa di sini vote itu sepenuhnya ada di tangan pemirsa ya. Jadi mereka semua jurinya gitu loh. Kita nih expert, dibilang itu expert karena jurinya itu adalah penonton. Nah ini satu konsep yang menarik sebenarnya, karena keterlibatan expert di sini nggak seperti juri atau mentor di X Factor atau komentator di Idol gitu. Jadi Rising Star ini adalah program kompetisi bernyanyi ya, dan ini terbaru banget di Indonesia, dan ini ada juga di Amerika dan cukup booming juga di sana. Sekarang dibawa ke Indonesia ini dengan konsep yang baru banget dan kita yang pertama di Asia. Expert di situ hanya punya 7% untuk mensupport pilihannya siapa gitu. Nah ini yang pada akhirnya buat aku termasuk baru ya, karena di sini kita sebenarnya expert jadi mempercayakan segalanya ke pemirsa gitu. Karena vote-nya gimana, pada saat vote itu ya udah pada saat layar tertutup atau kebuka itu udah saatnya berhenti vote ya, semua berhenti. Di Rising Star kita ada empat expert. Kita di Rising Star nyebutnya expert. Dan nanti akan ada Baby Romeo, ada Milan Fernandez, ada Lilo dari Club Project, ada juga Andin. Dan tugas mereka di situ adalah untuk membimbing para pesertanya nih. Mungkin mereka bisa kasih komentar atau saran tentang lagu-lagu yang mereka harus bawakan. Tapi mereka juga punya hak untuk ngebantu votingannya mereka. Nih, seandai kata ada penyanyi bagus banget suaranya, tetapi masyarakat kurang suka sama mungkin tampangnya atau gimana, jadi nggak di-vote. Tugas expert ini bisa ngasih vote mereka dan itu berlaku 7%. Jadi setiap expert yang nge-vote itu dapat 7% ya. Jadi mereka bisa bantu dengan cara itu. Pokoknya intinya fate para peserta yang ada di Rising Star semua ada di tangan kalian. Exclusively on you guys. Dengan penonton sebagai juri atau voters yang menentukan nasib kontestan melalui salah satu aplikasi yang terkoneksi di telepon seluler, maka jadilah Rising Star Indonesia sebagai ajang pencarian bakat yang melibatkan penonton sebagai juri serta penentu nasib para kontestan. Jangan lupa, saksikan Rising Star Indonesia mulai besok, tanggal 28 Agustus 2014, eksklusif hanya di RCTI. Cara ngevote-nya ya yang pasti download aplikasinya ya kan, itu advance punya kan. Nah setelah itu, dan itu bisa didapat lah gampang gitu loh, bisa di-download gampang. Terus tinggal ya diharapkan di sini ya pada acara itu mulai ya penonton benar-benar ikut andil gitu loh dengan
aplikasi itu ya, mereka lah yang langsung nunjuk yes gitu loh. Seandainya mereka suka yes dan mereka tampil gitu loh di layar di situ langsung gitu loh. Sangat mudah sekali, jadi tinggal tek 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 yes no. Saya Baby Romeo, salah satu expert di Rising Star. Saksikan Rising Star di tanggal 28 bulan ini dan 29 bulan ini. Jangan kelewatan, ikut karena Anda semua adalah jurinya. Yuk ikut masuk ke dalam kompetisi ini. Ikut bermain, ikut pencet yes or no. Ya bantuin kita lah para expert. Ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Demikian Mirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pernah ku ingin di keadaan ini melihatmu di bawah hati yang lain. Namun apa daya bibirku tak bisa suarakan hati ini. Inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan. Tiada keberanian menyakiti.